Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Diah Puspita Dewi. Selamat datang di kelas prakarya. Kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan lunak. Apa yang akan kita bahas materi kali ini? Prinsip kerajinan bahan lunak. Sebelum memasuki materi kita pada kali ini, sebaiknya kita mengetahui kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak, seperti tanah liat, getah, lilin, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain sebagainya. Kompetensi dasar keterampilan 4.1 yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat, seperti tanah liat, getah, lilin, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain sebagainya. Lihatlah gambar berikut. Gambar apakah ini? Terbuat dari bahan apakah ini? Ya, yang pertama, ini adalah kerajinan bunga. Bahan dasarnya sabun. Dan yang kedua, kerajinan lilin hias dan lilin aromaterapi, bahan dasarnya lilin. Dan yang ketiga, kerajinan teko, bahan dasarnya tanah liat. Kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan bahan lunak terbagi dua, yaitu yang pertama, kerajinan lunak alami. Kerajinan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar yang pengolahannya masih alami. Contohnya, tanah liat, serat alam, dan kulit. Dan yang kedua, kerajinan lunak buatan. Kerajinan lunak buatan adalah suatu bahan yang melalui proses dengan beberapa tahapan agar menjadi lunak. Contohnya, lilin, sabun, gips, dan clay. Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, yang pertama, dia sudah lunak dan langsung dapat kita bentuk menjadi sebuah kerajinan. Akan tetapi, yang kedua harus melewati beberapa tahap proses terlebih dahulu agar menjadi lunak. Dan setelah lunak dapat kita bentuk menjadi sebuah kerajinan. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial, budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba.
tanpa disadari, mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Dan yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan busana. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin, seperti gambar berikut. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka, seperti gambar berikut. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah, seperti gambar berikut. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat, seperti gambar berikut. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Mungkin cukup sekian materi kita pada minggu ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.